diburu musuh tetapi ditolong Allah. Saya berdoa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Firman ini ada yang tersurat, ada yang tersirat. Hanya firman ini pegangan hidup kita. Amin. Jadi kalau kita nggak istirahat, kita hidupnya ngawur, ini urusannya nanti dengan Tuhan. Rawat diri kita baik-baik, biar diri kita, tubuh kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Amin. Shalom Bapak Ibu, yang dinyanyikan terakhir ini ada di Mazmur 57. Ini adalah miktam dari Daud ketika Daud sedang di gua. Daud sembunyi, Daud dalam pelarian dikejar oleh mertuanya sendiri yang bernama Raja Saul. Ya, Daud merasa kehancuran itu ada di depan matanya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu merasakan hal yang sama dan berkata, waduh, hancur aku. Duh, siapa yang bisa nolong? Ya, saudara-saudara, kita boleh baca Mazmur 57 ya, tidak keberatan kita baca sama-sama. Tadi kata-katanya sudah dinyanyikan semua, lengkap di pujian tadi. Kita baca mulai ayat 1. Judulnya, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Itu di Alkitab saya ini ya. Kalau di sini mungkin nggak ada. Itu saudara harus tetap punya Alkitab ya. Walaupun saudara punya aplikasi komputer, ya, iPad, di handphone saudara. Karena saya khawatir nanti kalau satu kali antikris menguasai semua sosial media, tiba-tiba saudara buka, klik, loh, kosong, blank, hilang. Wah, kita nggak punya pegangan lagi, ya. Hanya firman ini pegangan hidup kita. Amin. Tepuk tangan buat firman ya. Situ saya harapkan buku Alkitab tetap ada, tetap saudara punya. Judulnya begini, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Yakin? Amin. Baca sama-sama. Untuk pemimpin biduan kita ucapkan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ayo sama-sama semangat. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa. Ini bahasa kiasan ya. Aku terbaring di tengah singa. Artinya di tengah keadaan yang sangat berbahaya, ya, orang-orang jahat yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Hatiku siap ya Allah, hatiku, ulangi, hatiku apa? Siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau 9. Bangunlah jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ulangi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai. Ayat penutup, tinggikanlah dirimu
mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Tepuk tangan buat firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bahwa Daud mengalami keadaan yang sangat tidak baik. Bahkan dia lihat kehancuran sedang di depan matanya, menunggu kehidupan Daud. Ya, tetapi Daud mengalami sesuatu yang mujizat yang luar biasa. Dan saya yakin Allahnya Daud itu adalah Allah saudara dan Allah saya. Yang percaya katakan amin. Daud berkata 2 kali, lihat di ayat 6-12, tinggikan dirimu mengatasi langit. Biarlah kemuliaan-Mu, apa katanya? Mengatasi. Satu poin yang saya tangkap ya, Daud di tengah keadaan seperti ini, dia hanya minta kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, dia mohon kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Ya, ini poin tentang kemuliaan Tuhan. Saudara tahu nggak? Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu ya sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Ya, Daud ini, Musa juga pernah yang sama. Ya, waktu dia menghadapi jutaan umat berontak kepada Musa, Musa cuma minta kemuliaan. Ya, saya berdoa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Katakan yes. Ya. Nah, saudara, saya menemukan satu kata kunci di Mazmur 57 itu di ayat 9. Dikatakan begini, bangunlah hai jiwaku. Jiwanya udah stres, ya, udah jiwanya tertekan, depresi, ya. Wah, ngadepi kayak begini ini nggak kuat ya, tidur di tengah singa, ya. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Lalu poin terakhir ini, aku mau membangunkan fajar. Ayat ini biasa dipakai oleh orang-orang yang mengadakan doa fajar, doa pagi. Ya, ya nggak salah sih pakai ayat ini. Tetapi saya mau membahas sedikit kata aku mau membangunkan fajar. Saudara, fajar itu punya jadwal yang pasti untuk terbit, untuk bangun. Ya, tidak perlu dibangunkan sudah muncul fajar ini. Jadwalnya udah pasti, tidak pernah terlambat. Situ ada nyanyian, janjimu seperti fajar ki hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Jadi sebenarnya tidak perlu dibangunkan fajar ini. Sudah ada jadwal yang pasti. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu kiasan. Ya, ada yang tersirat di kata ini. Aku mau membangunkan apa? Fajar. Kalau anak-anak kita perlu dibangunkan memang. Ya, saya 3 anak laki-laki, kuliahnya dokter semua, belajar sampai malam, pagi perlu dibangunkan. Maka pasang wecker, pasang alarm, kling, dimatiin, tidur mereka. Mamanya bulannya ketok pintu, bangun, bangun. Ya ma, 15 menit belum masuk kamar mandi sudah tidur. Jadi saya hampir selesai 2 tahun lagi, Pastor Timothy selesai dokter gigi, saya bebas tugas membangunkan anak 3. Ya, saudara-saudaraku, ini ada sesuatu yang tersirat sebenarnya. Jadi firman ini ada yang tersurat, ada yang tersirat. Teman saya tanya, Pak, mana ayatnya no smoking? Kalau ada saya nggak ngerokok. Wah, saya bilang memang nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi jangan salahin ya gua ngerokok. Nggak ada kan? Memang nggak ada, saya bilang. Saya udah baca lebih dari 25 kali Alkitab Kejadian sampai Wahyu bolak-balik. Pelan-pelan saya cari firman doa, ya kan? Tapi nggak pernah ada memang tidak tersurat tapi tersirat. Kita berkata tubuhmu ini bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah, tidak merawatnya, berurusan dengan
dengan Allah. Dia akan dirusak oleh Allah, dibinasakan malah. Ya, jadi kalau kita nggak istirahat, kita hidupnya ngawur, ini urusannya nanti dengan Tuhan. Harus dijaga. Mandi sehari berapa kali? Apa? Sekali. Loh, kok mandi sekali? Ya, saudara-saudaraku, olahraga, jaga kesehatan, ini satu bagian yang penting juga. Ya, nah jelas merokok itu membuat kanker, membuat apa, kan ada di kotaknya, nggak usah diterangkan. Teman saya bilang gini, yuk nggak ngerokok ya, tapi sudah tahu kencing manis, minum teh botol setiap hari yang manis, itu sama dengan bunuh diri, sama dengan ngerokok tadi. Wah, iya pinter ya, udah tahu loh. Ya, kolesterol, makan yang nggak dijaga, ya udah, ya. So itu rawat diri kita baik-baik, biar diri kita, tubuh kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya, amin. Melayani Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan ya. Tubuh yang sehat kita pakai, berjuang, bekerja di ladang Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang tersirat di sini? Yang tersirat begini, Daud ingin membangunkan fajar lebih awal. Ya, jadwal yang pasti udah ada, pasti terbit, pasti muncul. Tapi dibangunkan lebih awal, dibangunkan sebelum waktunya. Dengan satu kata yang simple, Daud bicara tentang percepatan. Semua bilang apa? Percepatan. Saya yakin semua orang kepingin yang namanya percepatan. Ya. Jokowi bikin kereta api cepat, Jakarta, Bandung. Sebentar lagi Jakarta, Surabaya. Di luar negeri ada MRT. Cepat. Di Jepang ada Shinkansen. Ya. Saya pernah dari Tokyo diundang khotbah di Osaka, di gereja FGF. Saya naik Shinkansen. Bentuknya kayak kapsul gitu. Memang mahal. Ya. Tapi cepat, nggak terasa, sudah sampai. Saudaraku, Tuhan kita, Tuhan yang suka bikin percepatan. Kalau dunia pendidikan namanya akselerasi. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau SMP. Wah, karena kelas 3 tapi sampai kelas 6 pelajaran dia kuasai. Di luar negeri pernah tuh ada anak 14 tahun sudah S1. Waduh, ya, Tuhan kita, Tuhan yang suka bikin percepatan. Katakan yes. Saudara pasti ingin kalau sakit cepat sembuh, ya kan? Tuh, gak sembuh-sembuh, pengen kan? Ya, pengen doanya cepat dijawab. Katakan yes. Tuhan akan lakukan hari ini buat saudara. Kapan aku soge? Ada yang bilang gitu. Kapan aku soge? Wis bosen jadi wong melarat. Oh haleluya, saya bilang. Dilu maneh, Tuhan bikin percepatan sebentar lagi. Amin. Nah, saudara, ya, tapi ada caranya, ada rahasianya. Minta cepat itu ada sesuatu yang harus kita, syarat yang harus kita lakukan. Apa itu kuncinya? Coba di ayat di atasnya, ayat 8. Ini kunci untuk mengalami percepatan. Ayat 8. Hatiku siap. Ya Allah, hatiku apa? Siap. Sekali lagi, ayat 8 Mazmur 57 sama-sama. Hatiku apa? Siap. Ya Allah, hatiku siap. Sudah tahu nggak? Ya, percepatan itu terjadi ketika ada persiapan hati, ada kesiapan hati. Ya, ketika Tuhan lihat hati kita sudah siap, Tuhan tidak akan berlama-lama lagi. Tuhan nggak akan menunda-nunda lagi. Tuhan tidak akan menunggu lebih lama. Dia akan segera menolong saudara. Asal Tuhan lihat hatimu, hatiku siap. Are you ready? Halo, amin. Kenapa sih? Kok belum dijawab?
Kenapa belum diberkati, belum disembuhkan? Jangan bilang Tuhan udah gak punya kuasa. Tapi Tuhan lihat Anda dan saya belum siap. Kalau sudah siap, Tuhan tuh gak pernah kok. Ya, kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Bukan seperti birokrasi yang lama. Ya, kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Ini yang disikat sama Pak Jokowi. Gak boleh. Ya, harus satu atap selesai. 2 hari selesai. Dulu 2 bulan, 3 bulan gak selesai. Ngurus 1 surat. Ya, Tuhan yang kita sembah. Tuhannya Daud, Tuhan kita, Tuhan saudara, Tuhan saya. Dia akan segera membuat percepatan dalam hidup kita. Saudara sudah siap? Ayo kita lihat hati yang siap tuh hati yang gimana? Ya, kalau sudah siap, jangan khawatir. Diberkati oleh Tuhan, pasti. Ada satu anak muda ya, hidup dengan papanya. Papanya itu agak sakit-sakitan, sudah. Ya, anak muda ini makan itu belum 1 hari 3 kali itu mungkin susah bagi dia. Paling makan sehari sekali, 2 kali. Ya, dia hidup ya sangat minim. Rumahnya itu lantainya tanah, nggak bisa keramik, itu nggak bisa. Ya, 1 kali ditelepon omnya dari luar negeri. Apa kabar? Oh ya om, saudara papanya. Ya, gimana om? Kok tumben? Enggak, gini loh, saya ini mau kasih kamu kabar ya. Papamu ini dapat warisan. Wah, warisan? Iya. Ya, kita keluarga kan sudah semua di luar negeri. Tinggal papamu di Indonesia. Ya, warisan apa om? Kami mau kasih papamu itu 30 miliar. Kaget dia saudara. Duit 3 juta aja nggak punya. Sekarang 30 M. Ya, waduh om. Ya, luar biasa. Iya, ini jatah papamu. Tapi papamu harus tanda tangan. Ya, karena warisan tidak pernah jatuh ke cucu. Warisan itu selalu jatuh ke anak. Ya, jadi pasti ke anak. Kalau sudah cucu lain urusan. Tapi apa? Tapi om, rasanya nggak mungkin. Loh, kok bisa? Kenapa papamu? Papaku sakit jantung. Kalau dengar dapat 30 miliar, jantungnya bisa apa? Copot. Saking senangnya karena girangnya. Orang kalau sakit jantung tuh memang repot sudah. Ya, nggak boleh dengar kabar susah, tapi juga nggak boleh dengar kabar terlalu senang. Jadi jantung kita sehat, bersyukur sama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih untuk jantung yang sehat itu. Ya, waduh, nggak bisa. Papamu harus tanda tangan, harus tahu ini, baru bisa cair. Kalau nggak mungkin itu, karena daftar di KK, kartu keluarga, itu papamu bukan kamu. Waduh, sudah, saya akan minta tolong orang ya untuk ngomongin papa supaya nggak kaget. Ya nanti kabarin om ya, taruh. Anak ini pikir, ya apa ini caranya, nggak mungkin saya sendiri yang ngomongin papa. Akhirnya minta tolong sama pendeta. Ya, pendeta ini serba bisa. Disuruh apa saja harus bisa. Ya saya pendeta, kadang-kadang jemaat, Pak tolong saya nggak punya pembantu. Loh maksudnya? Ya coba kalau ada pembantu di gereja. Oh iya bu, iya bu. Pendeta ini ngerangkep makelar pembantu, makelar buren. Pak anak saya tolong pak, belum punya jodoh. Ya, oh jangan takut, GSJS banyak stoknya. Banyak ya pak, banyak, nanti saya kenalin. Pendeta ngerangkep, ya mak jomblang sudah. Mana bilang, Pak saya punya uang dolar, gimana Pak caranya, bisa nggak Pak saya bantu? Dalam hati saya, aku duduk money changer ya, tukar dolar kok tanya pendeta, ya kan? Tapi pendeta oke aja. Pak saya gini-gini, oh iya saya ngerti, nanti saya ngomongin papa ya. Datang ke rumah pendeta, om, ya, pendetanya masih muda soalnya, ya. Gimana kabarnya? Ini seandainya om, ada orang mau kasih om uang 30 M ini. Ini seandainya lo ya, seandainya lo ya. Oh iya nggak apa-apa seandainya. Oh saya kalau punya dapat 30 M, separuh saya berikan Pak Pendeta.
Langsung pendetanya ngeblak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata yang nggak siap pendetanya. Kalau saya siap, saudara siap. Are you ready? Siapa yang siap? Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Kalau nggak siap, justru berkat jadi bencana. Jadi harus siap. Hatiku siap Tuhan. Ya, saya harap saudara punya kesiapan hati. Sudah siap terima berkat? Ya, ayo. Jangan bilang, aduh gak mungkin Pak, 30 M. Siapa mau ngasih aku 30 M? Loh, Tuhan tuh kalau mau ngasih berkat jalannya itu luar biasa. Jangan membatasi Tuhan. Gak iso, gak mungkin niku, tepaan niku. Loh, bagi Tuhan apa? Tak ada yang mustahil. Yakin Tuhan bisa bikin percepatan? Dari nggak punya duit jadi puluhan M. Ya, jangan menolak. Jangan bilang nggak mungkin. Nanti Tuhan hukum seperti Sakaria. Nggak percaya dia. Ah, nggak mungkin. Dihukum jadi apa Sakaria? Ini cerita Natal ini. Sakaria jadi apa? Bisu. Untuk keluar ditanya, kamu kok lama? Loh, kok bisu? Ya. Karena imam itu kalau masuk di ruangan Maha Kudus itu dikasih tali badannya supaya kalau dia mati diseret. Orang nggak bisa masuk juga mati karena ada hadirat Tuhan. Ya, waktu itu. Jadi kok lama ini Sakaria? Tugas mestinya sebentar mempersembahkan korban keluar, kok gak keluar? Ya, ditanya ternyata bisu. Tidak percaya, ya. Nah, Maria juga pernah bertanya, bagaimana mungkin ini terjadi? Saya perawan, nggak pernah hubungan dengan pria, kok bisa hamil? Sama-sama bertanya, ya. Tapi yang satu dihukum bisu, Maria nggak bisu. Saudaraku, sama-sama bertanya. Tuhan tidak ngelarang kita bertanya. Sudah mau tanya, oh Tuhan ya apa kok gini? Nggak apa-apa. Tapi beda antara Maria dan Sakaria bertanya, ya, karena dia tidak percaya. Nggak mungkin lah, gak iso iki. Ya apa sih, kok ini bisa terjadi? Tapi dia nggak percaya. Beda dengan Maria. Dia bertanya karena tidak mengerti. Karena apa, saudara? Saudara tidak percaya atau tidak ngerti? Halo, tidak percaya atau tidak ngerti? Saya harap saudara jadi Maria. Tidak mengerti. Tuhan saya nggak ngerti. Sorry ya Tuhan, saya tanya. Saudara nggak dihukum. Tapi kalau saudara tanya karena saudara nggak yakin, nggak percaya, oh dihukum sama Tuhan. Saya doakan jemaat GSJS semua jadi seperti Maria. Amin. Tuhan saya nggak ngerti. Saya bisa kaya itu gimana saya nggak ngerti. Tapi saya yakin Tuhan, Engkau bisa bikin aku kaya. Halo, amin. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Aku yakin Tuhan. Jangan gini, Tuhan ya apa aku bisa kaya Tuhan. Tapi gak kira gak iso wis, gak iso. Gak mungkin itu saya bisa kaya. Ya wis, kamu gak dapat apa-apa. Ya, hari ini semoga kita seperti Maria. Tidak ngerti. Kalau sudah tidak mengerti, banyak perkara apa? Yang tak dapat ku mengerti. Jadi saya harap saudara bertanya bukan karena tidak percaya. Ucapkan, bertanya karena tidak ngerti. Nah ini, kalau nggak percaya dihukum, bisu. Jangan-jangan keluar dari GSJS tanya, Pak apa yang mangan nang di? Pak kok bisu? Ya, karena tidak percaya. Tapi saya harap semua tidak ada yang bisu. Karena bertanya
Bahwa Tuhan disebabkan karena nggak ngerti, tanya karena nggak ngerti. Ya, Tuhan akan buat mujizat dalam hidup saudara. Amin. Saya kadang-kadang juga banyak yang saya nggak ngerti gitu. Aduh, kok iso ngene ya Tuhan yo. Tapi aku percaya loh Tuhan. Ya, main dokter Andrew bilang, Pak, ini di Living Word loh Pak. Saya diajak naik ke lantai 10. Di sini Pak. Wah, gede Andrew. Ya, gak kalah sih sama yang di Surabaya. Iso muat 5.000 ini Pak. Ya, sekali kebaktian kalau 6 kali jemaat 30.000 Pak. Percaya Andrew. Rasanya gak mungkin juga gitu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti Maria tanya, aku kok iso meteng ya apa ini? Ya, gak duwe bojo iki, gak punya suami ini, gak ada laki ini, kok bisa hamil? Ya, gimana ini? Nanti saya akan khotbah tanggal 1 besok, Natal pertama. Ya, ini gak mungkin memang. Saya bilang, tetap percaya walaupun gak ngerti. Ayo semua bilang, tetap percaya walaupun gak ngerti. 2, 3, tetap percaya. Tuhan buat mujizat buat saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan tidak percaya. Karena orang tidak percaya itu dihukum. Yang percaya diselamatkan. Katakan amin. Markus 16:16. Angkanya bagus. 16:16. Jangan dipasangi loh nomornya besok. 16:16. Coba tampilkan. 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Tetapi siapa yang tidak percaya akan, yaitu Sakaria dihukum, bisu. Tapi Maria nggak dihukum. Walaupun sama-sama tanya, bagaimana ini bisa mungkin terjadi? Memang nggak mungkin gitu loh. Ya, saudaraku. Dulu saya tinggal di rumah papa saya, ya kan, bersama istri anak-anak. Rumah yang dari papa gitu. Di depan tuh ada rumah dibangun, ya besar bagus. Saya cuma bilang gini sama istri saya, aku pingin beli kamu rumah itu, tapi saya nggak punya duit gitu. Saya nggak punya. Cuma saya bilang Tuhan, saya pingin Tuhan, tapi saya nggak ngerti caranya beli rumah ini, duitnya dari mana. Saya datangi yang punya rumah, yang bangun tuh kontraktor 2 bolak-balik deh. Berapa ini rumah? 3,5 M. Waktu itu ya, sekarang nggak boleh 12 M rumah ini. Ya, saya bisa nggak beli? Loh, mau beli ya bisa aja, yang mana dia bilang. Saya tanya kayak orang goblok, memang saya rodok goblok saudara. Karena nggak punya duit, ya, tinggal di rumah papa gitu. Ya, dia bilang, oke, saya beli ya. Punya uang berapa? Ya, saya punya sih. Berapa? 25 juta, diketawai sama dia. Ya, 25 juta, iya. Mau nggak saya bilang? Ya wis nggak apa-apa dia bilang. Tapi wayang bayar oh ya. Iya, lo ya pasti saya bayar, gak hilang. Saya nggak ngerti waktu itu. Tapi mujizat, karena saya percaya rumah itu bisa saya lunasi, saudara. Waktu itu belum ada GSJS, belum ada GSJS, belum ada. Saya cuma bilang Tuhan, saya percaya. Walaupun saya nggak ngerti, saya bisa beli rumah ini, bagus, mewah. Waktu itu 3,5 M sudah termasuk mahal. Sekarang sudah kurang 15 M lah sekarang itu. 12 sampai 15 M. Saya percaya karena, tapi saya nggak ngerti gitu loh. Tapi itu terjadi. Dan saya harapkan saudara juga ngalami hal yang sama. Beri tepuk tangan buat Allah kita, amin. Saya beli Gereja Wijaya Kusuma. Saya nggak punya duit, saudara. Saya nggak punya duit. Saya cuma bilang sama yang punya, saya 6 miliar saya nggak punya uang pak. Ya gimana? Karena dia udah nawarkan ke saya, ini gereja. Ya wes, ya tak ewangi, tak bantu cari bank. Semua bank didatangkan, BII, ya, BCA, sekarang Maybank ya, Permata semua ditolak, Mandiri ditolak. Kenapa? Satu untuk gereja. Gereja nggak mungkin dapat kredit. KTP saya pendeta. Wah, gak iso wes. Pendeta ini nggak punya gaji tetap soalnya. Ya nggak bisa, itu nggak mungkin. Saya coba bilang, saya percaya nih saya beli, cuma saya nggak ngerti bayarnya pakai apa, gitu loh. Akhirnya dia bilang, ya apa ini? Waduh, saya nggak tahu pak. Ya udah, saya bayar, saya kasih cek 600 juta setiap bulan.
Oh ya boleh katanya. Saya tuh nggak mikir, ngomong sak jeplake mulut saudara. Setelah saya bayar, istri saya tanya, 600 juta setiap bulan, sing bayar sopo kok ngawur aja. Gak dipikir sih, gak apa-apa wis, aku gak ngerti, tapi aku percaya. Halo amin. Gak ngerti tapi tak kasihkan. Ya, setiap mau jatuh tempo orangnya telepon saya, Pak, wis ana duit tak Pak? Oh ada, jangan khawatir. Ya, bulan depan dia telepon lagi, Pak wis ana duit tak Pak? Aku rodok tersinggung mestinya. Kon ngenyek aku tak gak duit-duit. Tapi memang kan duit-duit. Ya, Tuhan bikin mujizat. Setiap kali tanggal jatuh tempo, aduh 600 iki gak duit cilik iki. Sopo penyumbang aku 600 juta. Ya, pernah itu besok hampir jatuh tempo kurang 300. Ya, saya sembahyang Tuhan, nek gak iso bayar ngeblong yang izin Tuhan, bukan saya. Ini pekerjaan Tuhan kok. Ini beli rumah Tuhan, bukan beli rumah saya. Saya bilang sama Tuhan begitu. Ya, saya percaya Tuhan. Besok pagi saya bangun, ada orang transfer 300 juta. Loh, berarti tadi malam saya lihat saldo saya kurang 300. Loh, isu-isu iki ada orang transfer, siapa iki? Saya tanya ke bank. Saya bilang minta tolong. Siapa ini transfer saya? Waduh, nggak berani Pak. Ini rahasia bank, rahasia nasabah. Nggak boleh memberitahu. Wah, saya nyari jemaat yang pimpinan BCA. Ada 3-4 orang, saya telepon. Pak Sam, ini Pak saya minta tolong ya. Oh ini Pak Sam ya? Iya. Tolong Pak diomongin. Siapa ini? Wah nggak berani Pak. Loh, kok Bapak nggak berani? Ini kan Bapak Gembala. Iya memang Bapak Gembala, tapi saya ngomongin Pak Sam besok saya dipecat kata. Saya bisa nggak kerja nanti kata. Jadi maaf Pak Sam. Ini kali ini saya membantah Bapak Gembala kata. Sampai hari ini saya nggak tahu, mungkin saudara yang kirim, tapi yang pasti Tuhan buat mujizat. Karena saya nggak ngerti, tapi saya percaya gitu loh. Mau terima mujizat? Ayo, hatinya harus hatiku siap. Nah, saya akan tunjukkan hati yang siap itu hati yang bagaimana, ya. Karena banyak orang siap, kamu siap. Siap apa? Yang kamu siapin itu apa? Kok siap? Ayo. Are you ready? Siap? Orang siap tuh gimana? Ayat 8 kita ulang. Ayat 8, 2, 3. Hatiku siap. Ya Allah, hatiku, aku mau menyanyi. Aku mau, ini hati yang siap. Aku mau menyanyi, aku mau hati yang siap adalah hati yang memuji Tuhan. Hati yang memuji Tuhan. Saya harap saudara kita punya hati yang memuji Tuhan. Banyak orang Kristen mulutnya memuji Tuhan, hatinya diam. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius, tampilkan Matius 15. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya apa? Hatinya apa? Coba tadi sebelum ini. Tadi udah ketemu, kan ada di multimedia ya. Coba, nah ini, bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Tetapi hatinya nggak memuliakan, hatinya nggak memuji. Saya ingin saudara itu nyanyi, hati saudara ikut nyanyi. Katakan yes, ya. Saudara memuji Tuhan. Banyak orang yang memuji cuma mobilnya, ya, tipnya memuji Tuhan, di mobilnya memuji Tuhan. Tapi yang punya mobil nggak memuji Tuhan. Nanti yang masuk surga mobilnya, diangkat ke surga mobilnya, sing punya mobil di neraka. Ayo saya ingin kalau jemaat nyanyi mulutnya, hatinya, hati saudara, hati saya ikut menyanyi. Kok nggak ada amin? Oh beda loh nyanyi dengan hati. 10 orang lomba nyanyi, suaranya semua bagus, suaranya nggak ada yang fals. Do re mi fa sol la si do, wah bagus. Kalau fals jangan ikut lomba. Do re mi fa seng sol, wah fals ini beleot. Suaranya tinggi. Oh ada yang bilang wah
Song leadernya GSJS TP luar biasa. Amin. Oh, segala kemuliaan bagi Tuhan. Suaranya melengking. Kalau saudara mau ya jadi juara nyanyi, suaranya harus ada vibrasinya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini vibrasi ya. Kalau saudara nyanyi nggak bisa gini, jangan ikut lomba. Bengawan Solo, keroncong tuh loh, tuwa Solo nih, Solonya panjang. Saudara nyanyinya gini, ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ojo melok lomba lampian, gak masuk wes, ya. Ciamik semua 10 nilainya sama, tapi juri melihat salah satu penyanyi waktu nyanyi nangis, keluar air. Kenapa dia nyanyi keluar air mata? Nyanyian itu dari mana? Hatinya. Atau dia nyanyi dari hatinya, dia nangis. Ya, jadi orang nyanyi nangis, doa nangis itu bukan Pentakosta. Oh ini pasti battle lagi. Nangis mari ngono guyu-guyu. Ya, oh bukan. Ini orang yang berdoa dengan segenap hatinya. Dia pasti disentuh oleh Tuhan. Dia nangis. Ya, saya harap saudara semua memuji Tuhan dengan segenap hati. Hati yang memuji Tuhan. Yang kedua, hati yang siap itu hati yang bagaimana? Lihat ayat 2 dan 3. Daud berkata, Tuhan kasihanilah aku. Ya, Tuhan, ya, aku berlindung kepadamu. Dikatakan, biarlah ya sampai penghancuran ini berlalu. Daud ngeri juga. Dia lihat, wah entek iki aku, hancur iki, remek wes. Sini ada yang sudah siap dan merasa, aduh remek, kali ini aku remek Pak, entek wes. Hari ini dengar Daud yang kedua punya hati yang menaruh harapan kepada Tuhan. Katakan, hati yang apa? Menaruh harapan kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Pemain musik bisa naik. Ayo taruh harap saudara kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Tampilkan bunyinya apa? Terkutuklah orang yang apa? Menaruh harapannya kepada siapa? Yeremia 17 ayat 5. Kepada ketika engkau berharap manusia, engkau terkutuk. GSJS tidak berharap kepada manusia. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Ada orang datang sama saya, berapa saat yang lalu? Pak, saya janji. Loh, janji apa? Saya nanti ini selesai, saya sumbang Pak Sam 1 miliar. Oh, puji Tuhan. Saya sama istri dengar. Saya sama istri cuma lihat-lihatan aja, ketawa. Oke. Ya. Saya nggak berharap sama orang ini. Saya tahu Pak Sam banyak utang ini sama TP. Gini. Oke. Saya nggak mau berharap sama dia. Supaya saya jangan jadi pendeta terkutuk. Tadi ayat 5. Terkutuklah orang yang apa? Menaruh harapan pada manusia. Jangan jadi orang terkutuk. Karena aku berharap sama orang. Saya bilang sama istri saya, ojo harap-harap wong iki wes. Dikei baik, gak dikei gak popo. Harap sama Tuhan, diberkati. Saya mau jadi pendeta yang diberkati. Supaya saya bisa jadi berkat buat jemaat GSJS. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Jangan berharap sama jenderal, jangan. Anda kenal jenderal bagus, tapi jangan pernah berharap engkau jadi pengusaha terkutuk. Ya, jangan berharap kepada keluargamu yang kaya, ommu, empekmu, jangan. Ya, semua itu sia-sia. Berharap Tuhan, engkau tidak dikecewakan. Saya tutup. Contoh yang berharap sama Tuhan itu ada contohnya, ya.
Ada contohnya. Mau berharap Tuhan? Menaruh harapan pada Tuhan? Saya ingat lagu itu. Apa tadi? Tadi lagu saya lupa ya. Menaruh. Tadi lagu apa? Menaruh harapanku kepada Tuhan. Oke, nggak usah. Saya nyanyikan udah. Saya lupa. Ya, wis lali ya wis. Ayatnya aja. Yudas ayat 9 penutup. Ini contohnya menaruh harapan pada Tuhan. Ya, Pak, contohnya kok Yudas, depannya Wahyu. Ada apa ini? Oh ini, Ciami ini. Ya, Yudas ayat 9, 2, 3. Tetapi baca penghulu malaikat siapa namanya? Mikael. Ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan siapa? Iblis. Tukaran mbek setan. Mengenai apa? Mayat Musa. Ayo baca. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik. Ini orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Contohnya siapa? Malaikat Mikael. Satu kali bertengkar dengan Musa. Bertengkar dengan iblis. Mengenai mayat siapa tadi? Kenapa? Karena mayat Musa ini dibuat rebutan. Ya. Sudah mati aja dibuat rebutan, apalagi masih hidup. Saudara kan dibuat rebutan sama setan toh. Termasuk saya. Ya. Ayo jujur bapak-bapak, lihat cewek cantik. Seksi lagi. Ya kan? Enggak ada istri. Kalau ada istri dicewer kon delok wedok cantik. Motomu. Betul enggak? Ya kan? Kalau nggak ada istri, setan bilang apa? Delon. Wahyu luwe seksi toko suami istrimu tuh. Betul nggak? Banyak yang munafik ini, saudara. Ngomong enggak, munafik itu. Ya kan? Tapi itu iblis kan? Roh Kudus bilang apa? Jaga matamu, jaga hatimu. Jangan. Siapa lihat perempuan menginginkan sudah berbuat zina dalam hati. Saya nggak tahu yang menang siapa itu, iblis atau Roh Kudus. Saya waktu pendeta ke Korea ya, waktu itu dibayarin sama satu keluarga di Jakarta. Saya termasuk ikut waktu itu. Ya. Hari Minggu begini saya tidak pulang dari gerejanya Yongkicho di Korea, Yoido Full Gospel. Saya lihat gereja, aduh saya belajar pagi sampai malam. 7 kali kebaktian saya ikut, gak melenger. Karena saya mau belajar. Ya apa sih gereja ini? Yang lain pendeta-pendeta, ikut jalan-jalan, ikut acara apa, ya ke mall, ke apa, pokoknya banyak ya. Saya pulang malamnya saya tanya bapak-bapak pendeta, ya apa pak? Wah nyesel aku, enak Pak Sam iki. Ya lihat kebaktian. Apa? Iya aku diajak lihat tarian banci, ya banci show. Tarian striptease. Ya apa Pak ndelok gak tak tutup montoku tapi rada ngintip titik jar. Oh ya padha ae. Tutup tapi dibuka begini. Ya. Saya gunakan kesempatan untuk belajar. Saya doa Tuhan satu kali GSJS seperti Korea, orang datang antri. Wah, berjubel-jubel. Amin. Api semangat dari Korea saya bawa. Saya bilang pasti bisa. Yongkicho sama saya podo mangan segone. Podo menungsone, pasti bisa. Tuhannya sama. Halo amin. Saya serah. Ya, Michael akan mengambil mayat siapa tadi? Musa. Iblis nggak tinggal diam. Ya, iblis ingin merebut. Untuk apa? Karena Musa ini karismatik. Orang Israel sangat menghormati Musa. Seperti Gus Dur, tokoh NU yang karismatik. Seluruh Indonesia, orang Kristen punya utang sama Gus Dur. Orang Cina punya utang sama Gus. Kalau nggak ada Gus Dur, nggak ada sekolah Tionghoa dibuka. Ya, Sincung dibuka, apa lagi? Cungcung dibuka, ya, Wacung dibuka. Apa? Kacung. Kalau kacung bukan. Kalau kacung kan kacung sudah. Ya kan? Dulu zaman Pak Harto tulisan Cina turunkan semua. Zaman Orde Baru, nggak boleh. Ya, wah Gus Dur top, hebat. Bahkan dia bilang Natal ini
harus diperingati semua agama. Wah, saya dikirimin, Gus Dur bilang itu. Bukan cuma miliknya orang Nasrani. Karena Yesus datang untuk semua manusia. Wih, tepuk tangan buat Pak Gus Dur, presiden kita. Bener ini. Jadi Musa itu mirip gitu ya, karismatik, luar biasa. Nah, setan punya rencana kalau si mayat ini Musa sudah diambil akan dirasuk oleh setan sehingga Musanya hidup. Ya, Musa hidup, luarnya Musa, tapi dalamnya siapa? Setan. Iblis berbulu Musa. Kalau ada serigala berbulu apa? Domba. Ya, ini ya, iblis berbulu Musa. Karena di dalamnya setan. Orang akan kagum, wah Pak Musa hidup lagi, hebat, langsung semua nyembah. Dan iblis bilang, Musa yang adalah iblis bilang, sembahlah aku, sembahlah aku. Iblis mencari penyembahan. Yesus aja ditawari, jika engkau mau kerajaan dunia, sembah aku. Waduh, orang Israel gak nyembah Allah Yahweh lagi. Yang disembah siapa? Musa yang dalam tanda kutip di dalamnya siapa tadi? Iblis kurang ajar. Jadi Tuhan tidak izinkan, Tuhan suruh Michael, ayo ambil itu mayat. Lalu ada kata, coba baca lagi. Michael bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan apa? Kata-kata ucapan. Tidak berani. Kira-kira kalau Michael sama iblis tanding, yang menang Michael atau iblis? Malaikat Mikael atau iblis? Halo? Saya beri contoh, saya sama Mike Tyson kalau tanding kira-kira menang siapa? Ojo ngomong menang Pak Sam loh ya. Jangan mentang-mentang anak gembalaku, Pak Sam yang menang. Aku dikipeng Mike Tyson sekali ndelosor aku. Michael sama iblis kira-kira kalau tanding siapa sih menang? Mikael. Pasti Mikael toh. Ya? Oh, gak ada apa-apa nih iblis. Walaupun itu pernah jadi teman di sorga. Karena iblis itu dulu siapa? Malaikat pemuji. Hati-hati, WL singer ya. Ya, hati-hati loh. Setan musik, hati-hati. Setan tuh jago musik, jago nyanyi. Ya. Tapi tidak berani. Kenapa tidak berani? Coba baca penutup. Kiranya Tuhan apa? Menghardik. Lihat, Mikael menaruh harapannya kepada siapa? Tuhan. Dia nggak bilang, tak tandangi kon. Ini maju. Enggak, dia bilang, kiranya Tuhan. Aku iso ngalakno kon, tapi Tuhan yang akan menghancurkan kamu. Ayo, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan pasti bikin percepatan. Katakan amin. Yesus perhatikan hidup semua orang.